A few moments later. Keesokan harinya, si Jupri sedang bersiap-siap untuk mengajak si Pauline keliling Jakarta. Akan tetapi, si Odong malah tinggalin dan malah disuruh Empok Rohaye untuk mengantarkan nasi uduk pesannya si Janet. Si Odong pun dengan senang hati untuk mengantarkan pesanannya. Sesampainya si Odong di rumah si Janet yang bohai, si Odong pun langsung masuk ke kamarnya. Si Janet pun tidak tahu bahwa yang mengantarkan pesannya itu bukan si Jupri, melainkan si Odong. Si Odong pun mengeluarkan jurus pijat plus-plusnya kepada si Janet. Tak lama kemudian, si Janet pun kaget melihat si Odong ada di kamarnya. Dan parahnya lagi, suaminya, si Janet pun datang tiba-tiba. Dan si Odong pun bersembunyi agar tidak ketahuan sama suaminya. Dan si Odong pun ketahuan sama suaminya bersembunyi di kamar mandi. Dengan kepintarannya si Odong, dia pun berpura-pura menjadi tukang ledeng dengan alasan memperbaiki air yang macet. Suaminya si Janet pun percaya dan si Odong pun terbebas dari amukan suaminya itu. Kita balik lagi ke si Buluk yang sedang membangunkan si Odong dan memberitahukan bahwa delman yang ditumpangi si Jupri dan si Pauli itu adalah delmannya hantu tanah kusir. Mereka berdua pun bergegas menyusul si Jupri. Di tengah perjalanan, mereka pun dicegat sama pocong yang mengerikan. Mereka pun langsung lari ketakutan. Kita balik lagi ke si Jupri sama si Pauline yang sudah kelelahan keliling kampung. Mereka pun beristirahat di suatu kedai untuk minum jus. Di sini si Odong sama si Buluk sedang berjalan santai sambil membahas pocong yang tadi. Tak lama kemudian, si Buluk pun menemukan delman yang punyanya si Jupri dan mereka pun membawa pulang delmannya. Kita kembali lagi ke si Pok Rohaye yang sedang sendirian di rumahnya. Dan tiba-tiba mati lampu dan ternyata itu ulahnya hantu tanah kusir, si Siti, yang menghantui si Rohaye dan menakutinya hingga dia pingsan. Tiba-tiba setelah itu si Odong sama si Buluk pun kembali ke rumahnya Pok Rohaye dan menemukan pokoknya itu lagi pingsan. Sedang pingsan. Lagi emang orang menambah lagi mau pingsan. Orang belum mau pingsan. Oke, next. Di saat si Jupri sama si Pauline mau pulang dikarenakan hujan, mereka pun berteduh terlebih dahulu di tempat rumah yang sudah terbengkalai. Dan ternyata rumah itu adalah bekas kejadian 10 tahun lalu yang dimana si Samiun sama si Siti ini minum racun bersamaan di dalamnya. Ketika si Porohaya ini udah sadar dan si Buluk sama si Odong pun kena tabok. Kalau ketawa anjir. Ketabok siapa bangke? Tadi dia ketabok anjir. Siapa sih? namanya yang ditabok? Yang ditaboknya siapa? Kok siapa namanya? Kan gue udah nyebut si Odong sama si Buluk. Oh, yang ditabok sama siapa? Porohaya lah, dia baru sadar. Next. Si Porohaya pun langsung nanyain tanggal ke mereka. Dan mereka pun menjawab tanggal 15. Dan dia pun langsung keinget kejadian 10 tahun lalu. Di saat Bang Samiun sama si Siti itu bunuh diri di rumah yang tadi
disinggahi oleh si Pauline sama si Jupri. Mereka pun panik dan langsung menyusul mereka ke rumah itu. Kita kembali lagi ke si Jupri dan Pauline yang sedang berteduh di dalam rumah kosong itu. Dan tiba-tiba arwah si Siti ini pun ngedatengin mereka dan menghantui mereka dengan niat berbalas dendam ke keluarganya si Rohaye dan memaksa si Jupri sama si Pauline untuk minum racun. Tak lama kemudian si Rohaye, si Odong sama si Buluk datang ke tempat itu. Di sini si Rohaye pun menegaskan kepada si Siti agar tidak melibatkan mereka dan malah menawarkan untuk menukar sama si Jupri sama si Pauline agar dia sendiri yang meminum racunnya. Karena dulu dia juga meminum racun yang sama. Tak lama kemudian arwah Bang Miun pun datang dan mencegah kejadian itu. Si Bang Miun pun menenangkan si Siti agar dia tidak membalaskan dendamnya kepada keluarganya dan agar merelakan mereka semua yang masih hidup. Mereka berdua pun pergi bersama dan ternyata benar yang dikatakan di awal itu bahwa mereka berjanji untuk hidup sehidup semati. Sebelum mereka berdua pergi, mereka pun menciptakan selamat tinggal kepada mereka semua. Dan mereka semua pun selamat. Setelah kejadian itu, dikarenakan si Pauline udah menyelesaikan tugasnya untuk meneliti kendaraan transportasi Betawi ini, mereka semua pun memutuskan untuk mengantar si Pauline ke bandara agar dia pulang ke tempat asalnya. Dengan menggunakan delman, mereka pun pergi bersama. Dan ending yang kalian bisa lihat sendirilah. Yo guys, sampai di sini aja ya alur film dari Hantu Tanah Kusir. Dan ternyata di sini ending yang sangat gimana ya? Ending sangat menyedihkan dan membagongkan di sini. Gimana Babang Hitam dengan cerita alur film Hantu Tanah Kusir ini? Kok bisa ya endingnya mereka itu tewas ketabrak ini truk saat mengantarkan si Pauline ke bandara. Nah, di situ juga gue juga bingung gitu kenapa tidak sama sutradaranya ini. Iya, kok matinya harus sama dia ya, padahal kan niatnya untuk mengantarkan Pauline ke bandara, ingin pulang ke rumah tempat tinggalnya di Jepang. Ya mungkin itu udah rencana sutradaranya, gak ngerti gue. Ya udahlah, bagi kalian yang sudah nonton terima kasih. Jangan lupa dukung kita dengan cara like, comment, and share. Yang terpenting lagi Subscribe-nya. Itu yang terpenting ya guys ya. Gue Desi Yudhistira Dan gua Babang Hitam. See you next time video. Bye bye. Bye bye. Cok.